Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardiansa di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita masuk ke materi referensi model OSI di Universitas Muhammadiyah Jambi. Kita coba membahas apa itu gambar umum dari referensi OSI seperti itu ya. Referensi OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standards Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Jadi dalam referensi OSI ini tercipta karena adanya standardization untuk jaringan komputer ya, yang harus diciptakan agar semua negara ataupun semua pengguna menggunakan standar yang sama di seluruh dunia. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Nah, yaitu memberikan suatu sistem yang dapat difasilitasi oleh OSI sehingga terjalin komunikasi dari sistem yang berbeda tanpa perlu perubahan yang begitu signifikan dari masing-masing pengguna tersebut. Selanjutnya ada Open System Interconnection gitu ya. Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Nah, ini tadi. Jadi saat OSI ini diciptakan, dia tidak lagi memandang bagaimana pengguna itu menciptakan ataupun menghubungkan sistem yang telah digunakannya. Dia hanya melihat bagaimana standarisasi itu digunakan bersama OSI. Jadi dia tidak melihat lagi bagaimana hardware atau perangkat keras yang digunakan itu seperti apa. Yang kedua, hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity atau dampak dibongkar pasang. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Nanti kita coba bahas tentang modularity. Dalam sebuah layar, protokol saling dipertukarkan gitu ya, dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, seperti inilah sebuah contoh dari modularity yang tadi. Kita lihat di sini pada saat adanya di sini seorang kurir yang dibawa dapat melalui pesawat ataupun melalui mobil transportasi darat. Ini kita lihat pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Nah, tidak penting bagaimana cara paket itu sampai ke pesawat. Paket untuk sampai ke pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal gitu ya. Kemudian masing-masing cara tersebut pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Toronto. Ini kota tujuannya. Pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat gitu ya. Jadi terciptanya OS ini untuk menciptakan adanya modularity, yaitu tidak penting jaringan itu bagaimana sampai ke user ataupun ke si pengirim sampai ke user, bagaimana cara dia mengirimkan data, yang penting jaringan tetap distandarisasi oleh OSI seperti itu ya. Ini selanjutnya, model OSI ini disusun atas 7 lapisan fisik ya. Fisik lapisan 1, data link lapisan 2, network lapisan 3, transport lapisan 4, session lapisan 5, presentasi lapisan 6, dan aplikasi lapisan 7. Nanti kita lihat pada gambar selanjutnya. Jadi setiap lapisan itu diproses pengiriman pesan atau message dari device A ke device B. Kita lihat dari contoh
Nah, seperti ini. Jadi dalam hal ini, di gambar ini device 1, device A mengirim data ataupun berinterkoneksi dengan device B melalui intermediate node seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Dia yang pertama dari physical communication di sini melalui physical communication. Nanti selanjutnya bakalan dikirim melalui data link ini. Selanjutnya diteruskan oleh network yang sudah terosi tadi, distandarisasi tadi, kemudian ditransport ataupun dikirim gitu ya, dikirim dengan peer-to-peer protokol dengan layar. Selanjutnya ada session yang bakalan mengirim ataupun yang berguna bagi pengguna pada session tersebut. Jadi setiap waktu pengiriman data ada session yang dimiliki. Selanjutnya presentation ini layer yang dapat menerjemahkan bahasa itu, bahasa manusia, bahasa komputer ke dalam bahasa manusia sehingga dapat dimengerti oleh user itu sendiri. Selanjutnya di application ini aplikasi yang digunakan untuk dalam user device A ataupun user A dan user B dapat berkomunikasi dengan baik. Inilah beberapa gambaran model OSI. Jadi di dalamnya itu ada physical, data link, network, transport, session, presentasi, kemudian application. Nah, kita lihat pengorganisasian lapisan ini. 7 lapisan yang telah dijelaskan ini dibagi menjadi 3 sub ya, kelompok. Yang pertama, lapisan 1, 2, dan 3 ini adalah network support layer. Nah, di sini lapisan-lapisan pendukung jaringan. Dan lapisan 5, 6, 7 merupakan user support layer atau lapisan-lapisan pendukung pengguna. Lapisan keempat adalah transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua subgroup sehingga lapisan user support layer mengerti pesan yang dikirim network support layer. Oke, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI gitu ya? Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima header dicopot sesuai dengan layernya seperti ini. Jadi pada saat si user A dengan user B ini saling mengirim data, maka ini sebenarnya melalui proses seperti ini. Jadi nanti aplikasi yang sudah dikirim oleh user A bakal dipresentasikan, bakal melalui session, bakal transport, network, data, link, physical, kemudian diteruskan lagi ke physical, data link, network, transport, session, presentasi, kemudian application. Inilah nanti data yang dapat dibaca oleh user A dan user B. Dan hal ini merupakan hal yang akan selalu distandarisasi oleh OSI. Jadi seperti ini proses dalam transformasi ataupun transportasi dari masing-masing pengguna yang telah menggunakan jaringan komputer dengan model OSI. Dan hal ini sangat membantu setiap masing-masing pengguna jaringan komputer tanpa memperdulikan aplikasi apa saja yang sudah digunakan oleh kedua user tersebut. Yang terpenting adalah bahwa pesan yang telah dikirimkan itu sampai kepada si penerima. Dan hal ini sangat membantu dari masing-masing pengguna dalam menyampaikan beberapa pesan yang telah disampaikan tanpa memperhatikan aplikasi apa yang sudah digunakan dan bagaimana sistem itu berjalan gitu ya, dan bagaimana proses itu sampai kepada si penerima. Dan ini yang sudah menjadi standarisasi dari OSI. Nah, ini pertukaran data ini kurang lebih seperti ini dari gambarannya. Jadi pada media transmisi yang pertama ini ada dua user nih, user A dan user B ya. Jadi user A ini memiliki data yang ingin dikirimkan kepada user B seperti itu. Nah, selanjutnya user
data ini selanjutnya akan dikirim melalui proses H6 yang tadi. Selanjutnya dikirim sampai ke 0101. Nah, jikalau teman-teman sudah belajar sistem digital ya, mata kuliah sistem digital, 0101 ini merupakan bilangan biner yang hanya dimengerti oleh komputer. Jadi, setiap data yang kita kirim dari aplikasi yang kita gunakan itu sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Bahasa komputer ini hanya komputer yang memahami, dan itu adalah hal yang harus dilakukan agar pesan kita dapat diterjemahkan ke bahasa komputer, kemudian ditranslate lagi menjadi bahasa manusia kembali agar dapat dimengerti oleh user selanjutnya. Hal ini prosesnya sama dengan yang ini tadi. Jadi application persistent ini merupakan proses yang akan dilewati oleh setiap pengguna user transportasi data ataupun komunikasi komputer melalui jaringan komputer, dan ini hal yang wajib dilewati. Tidak peduli bagaimana data itu dikirim ataupun bagaimana pengiriman itu berlangsung, yang penting si user A dan user B memahami bahwa pesan yang telah disampaikannya sampai kepada user tujuannya. Seperti ini. Ini adalah contoh media transmisi. Dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa komputer biner seperti ini, kemudian bahasa biner yang telah dikirimkan ini kemudian dikirim melalui proses yang panjang ini, kemudian sampai sehingga menjadi bahasa yang bisa diterjemahkan dan bisa dipahami oleh manusia. Sehingga dengan begitu pesan yang telah disampaikan dari user A telah sampai kepada user B, sehingga mereka dapat saling bertukar komunikasi timbal balik seperti itu terus. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Apa sih yaitu application ya? Kita bahas satu-satu ini. Application layer gitu ya. Apa sih ya application layer itu? Aplikasi menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Jadi banyak ya pengguna aplikasi yang sudah menggunakan ini seperti WhatsApp, Messenger, dan beberapa aplikasi besar lainnya. Itu rata-rata adalah aplikasi yang cukup mudah digunakan, dan sebenarnya proses itu sudah melewati ini ya, seperti itu. Nah, dan pada layar ini aplikasi ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Program aplikasi yang sering digunakan itu ialah email, WWE, IDE, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya ada presentation layer. Apa itu presentation layer gitu ya? Presentation layer dari aplikasi ke baru presentation. Nah, presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Ya, dapat dicontohkan misalnya konversi format teks ASCII into dokumen, GIF, dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi, data enkripsi, dan konversi. Selanjutnya ada session layer. Nah, setelah dia melalui proses application dan kemudian di presentation layer, selanjutnya ada session layer. Session layer ini menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session. Selanjutnya ada beberapa session layer nih. Yang pertama itu komunikasi ini dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama yang disebut dengan simplex, yaitu yang pertama data dikirimkan hanya ke satu arah saja. Jadi hanya ke satu arah saja. Yang kedua ada yang dinamakan dengan half duplex. Ini dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Yang ketiga ada full duplex. Dan ini data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Oke, nah yang selanjutnya ada yang dinamakan
transport layer. Nah, setelah dia melalui proses application, presentation, session, kemudian transport. Nah, di transport ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen gitu ya, menjadi koneksi logika end to end antar terminal dan menyediakan penanganan error atau error handling. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Jadi logikanya data ini mulai dikirim ataupun ditransport pada transport layer ini. Selanjutnya ada network. Nah, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Nah, setelah data itu sudah diaplikasikan, sudah dipresentasikan dan memiliki session, kemudian dikirimlah melalui transport dan dia memilih jaringan apa ini yang akan dikirim dengan jaringan apa seperti itu ya, dengan transportasi apa nih untuk dalam pengiriman data itu gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah data link. Oh, ini bukan data link. Selanjutnya adalah data link. Nah, setelah dia melalui proses application, presentation, session, transport, network, dan data link ini menyediakan link untuk data, memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Nah, di sini. Nah, dalam data link ini memiliki sublayer lagi. Yang pertama yaitu LLC atau Logical Link Control, yaitu melakukan pemeriksaan kesalahan dan menangani transmisi frame. Frame merupakan paket data dan nomor urut yang digunakan untuk memastikan pengiriman dan sebuah checksum untuk melacak data yang korup. Nah, di sini. Yang kedua ada MAC, Medium Access Control, yaitu berurusan dengan mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel. Nah, selanjutnya ini masuk ke transfernya ke fisik. Nah, di sini LLC tadi untuk mengecek terlebih dahulu data yang akan dikirim ini ada yang error atau tidak. Setelah itu selanjutnya dikirim ke MAC yang untuk mengambil dan melepaskan data gitu ya ke fisikal. Nah, dikirim ke fisikal. Nah, di fisikal ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, seperti inilah proses dari sebuah kinerja dari jaringan komputer. Dan hal ini telah terlewati dengan cukup lapisan layer yang cukup banyak, 7 layer. Nah, hal-hal penting di dalam lapisan fisik ini adalah yang pertama, karakteristik fisik daripada media dan antarmuka. Yang kedua, representasi bit-bit, maksudnya lapisan fisik harus mampu menerjemahkan bit 0 atau 1, juga termasuk pengkodean dan bagaimana mengganti sinyal 0 ke 1 atau sebaliknya. Yang ketiga adalah data rate atau laju data. Laju data itu seperti apa? Yang selanjutnya ada sinkronisasi bit. Nah, bit itu nanti akan disinkronisasikan. Selanjutnya ada line configuration atau konfigurasi satu saluran. Misalnya point to point atau point to multi point configuration. Nah, selanjutnya adalah topologi fisik. Misalnya mesh topologi, star topologi, ring topologi, atau bus topologi yang telah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya ada mode transmisi, misalnya hall duplex mode, full duplex, simplex mode, dan lain-lain. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai Oke, selanjutnya sampai di sini penjelasan kita mengenai referensi modul OSI bersama saya Ardiansah, Skom Mkom. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.